Selamat datang di Kata Bijak Podcast. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Apa kabar semuanya? semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Abdul. Dan saya Fauzia. Kita Kita ketemu bertemu di di Kata Ed Bijak Podcast. Podcast. Oke, Kak Jia, kamu pasti pernah dengar kalau kita para Gen Z ini disebut generasi strawberry. Bener banget Kak Abdul. Kak Jia tahu nggak sih kenapa kita disebut generasi strawberry? Tahu dikit-dikit gitu sih Kak. Tapi kok rasanya kayak kurang pas itu ya menurutku. Kalau Kak Abdul sendiri gimana ya? Menurut aku sendiri juga ngerasanya kurang pas gitu sih. Tapi aku penasaran banget dan ingin tahu aja kenapa kita para Gen Z disebut generasi strawberry. Oke, biar nggak penasaran, kita hari ini langsung ngobrol aja yuk Kak sama pakarnya. Oke, baik. Nah, teman-teman, biar nggak penasaran, langsung aja kita ngobrol dengan Bu Yuli. Halo Bu Yuli, apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah baik Mas Abdul, Mbak Zia. Apa kabar Mbak Zia, Mas Abdul? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Oke, teman-teman, Bu Yuli ini merupakan praktisi pendidikan yang juga seorang ibu dari Gen Z, dan saat ini beliau fokus mendampingi para Gen Z menemukan bakat dan minatnya, terutama di sekolah yang beliau kelola. Betul begitu ya, Bu Yuli? Betul banget Mbak Zia. Ibu, kenapa sih kita para Gen Z itu disebut generasi strawberry? Asal muasalnya tuh bagaimana? Iya, jadi penyebutan generasi stroberi itu awal mulanya itu dari Taiwan Mas Abdul, Mbak Zia. Jadi dari kata Chow Mei Zu gitu ya. Jadi itu diambil dari neologisme bahasa Tionghoa yang digunakan untuk warga Taiwan yang lahir setelah tahun 1980 seperti itu. Kenapa stroberi gitu ya, Bu? Bukan jeruk, apel, atau semangka mungkin? Kenapa dianalogikan dengan stroberi? Jadi gini, stroberi itu kan cantik banget ya, bener nggak? Kalau Iya, kita benar. kalau kita lihat stroberi itu kan kayaknya tuh merah, terus rasanya tuh kayaknya kalau kita belum pernah ngerasain rasanya kayaknya manis, bener nggak sih? Iya, betul betul. Dan dia cantik banget gitu ya. Nah, tapi kan, ketika kita menekan si buah stroberi ini, biasanya dia akan, lembek dan akan hancur, bener ya, Mbak, ya? Iya, Bu. Nah, sebab itulah mengapa, Gen Z ini disebut sebagai generasi stroberi, gitu. Di mana, generasi stroberi itu adalah generasi muda yang kreatif sebetulnya gitu ya, memiliki banyak ide yang cemerlang, tapi, mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial. Maka itulah kenapa si Gen Z ini disebut sebagai generasi stroberi, seperti itu Mbak Zia, Mas Abdul. Oke, oke, oke. Karakter apa sih yang menyebabkan akhirnya kita para Gen Z disebut generasi strawberry itu? Ya. Oke, dari, beberapa artikel gitu ya, beberapa karakter yang muncul gitu ya, sehingga si Gen Z ini disebut sebagai generasi stroberi itu yang pertama, itu karena mudah menyerah. Jadi daya juangnya tuh kurang gitu. Kemudian, memiliki harapan yang nggak realistis, sehingga jadi angan-angan saja gitu. Jadi mimpi aja sih, tapi nggak diwujudkan gitu. Kemudian, sudah terbiasa terjebak dalam zona nyaman dan, kurang memiliki rasa tanggung jawab, seperti itu. Oke. Tapi kan ya, Bu, sebetulnya kan, nggak bisa ya digeneralisir seperti itu karena nggak semua Gen Z itu memiliki karakter seperti itu ya, Bu? Betul banget Mbak Zia. Jadi kira-kira bagaimana kita mematahkan pandangan yang udah terlanjur melekat di masyarakat, Bu? Jadi gini Mas, hampir, setiap, generasi itu kan punya ciri khas masing-masing ya Mas ya. Ada generasi baby Ya. boomers gitu kalau pernah dengar ya. Jadi ini para, mereka-mereka yang sudah, dalam tahapan sepuh kalau kita bilangnya ya gitu. Jadi generasi ini cirinya adalah sulit ketika menerima kritik gitu. Tapi, mereka mudah untuk mengkritik generasi muda nih gitu. Karena, kurang komitmennya generasi di bawahnya dan juga, etika kerja yang kurang gitu.
Tapi generasi ini punya etos kerja yang luar biasa gitu. Jadi boleh dibilang ini serba bisa dan punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nah, kemudian berikutnya kita tahu ada yang namanya generasi X gitu. Nah, generasi X itu yang kelahiran antara 1965 sampai 1976 gitu. Mungkin di antara orang tua Mbak Zia, Mas Abdul ya, mungkin kelahiran generasi X nih gitu. Mereka memiliki karakteristik yang disiplin, pekerja keras gitu, banyak akal, kemudian logis, mandiri gitu, dan sangat mengutamakan work life balance gitu. Dan mampu memecahkan masalah dengan baik gitu. Tapi tetap aja ada sisi negatifnya gitu ya. Jadi generasi X ini kerap disebut sebagai individu yang skeptis gitu karena mereka itu nggak suka terlibat gitu ya dalam kegiatan yang tidak menguntungkan gitu. Jadi kalau misalkan kegiatan ini nggak menguntungkan ya aku nggak akan lakukan gitu. Nah berikutnya ini yang disebut dengan generasi Y gitu ya. Generasi yang lahir pada tahun 1977 sampai 1994 gitu. Jadi Gen Y ini punya beberapa karakteristik gitu ya. Atau bisa disebut juga ini kaum milenial gitu ya. Mereka punya rasa percaya diri yang tinggi, kemudian ambisius gitu ya, dan banyak orang-orang yang sukses di usia muda gitu di generasi Y ini gitu. Kemudian mereka lebih terbuka gitu ya dan siap menghadapi berbagai macam perubahan gitu. Nah, karena hidup di zaman teknologi gitu ya, di zaman internet, mereka adalah generasi-generasi yang susah banget lepas dari gawe atau gadget gitu ya. Jadi segala sesuatu itu nyaris dilakukan secara digital gitu. Nah, kekurangannya apa nih, untuk generasi Y ini? Kekurangannya adalah mereka rentan terkena depresi atau stres gitu ya, dan kemudian juga ada kecenderungan untuk, sulit bergaul seperti itu. Nah, ini berikutnya nih yang hari ini jadi bahasan kita, adalah generasi Z, yang mana generasi Z ini kan kelahiran, 1997 sampai dengan 2012 ya, gitu. Boleh dibilang generasi ini ketika lahir dia sudah dikelilingi dengan banyak internet gitu ya, begitu lahir, wajahnya sudah ada di berbagai macam media sosial gitu ya, karena orang tuanya sudah mengumumkan gitu di, medsos mereka gitu. Nah, cirinya, generasi Z ini adalah mereka sangat melek teknologi gitu ya, sehingga si Gen Z ini sangat mudah mengakses informasi yang mereka inginkan gitu. Nah, dibandingkan dengan generasi Y, generasi Z ini cenderung lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kemudian, si Gen Z ini, boleh dibilang, dia learner ya, kalau belajar itu cepet banget proses belajarnya, nyerapnya juga cepet gitu. Kemudian, Gen Z ini, sangat menyukai, lingkungan gitu ya, ketika dia bekerja itu sangat suka lingkungan yang memberikan ruang kepada mereka untuk bertumbuh, jadi lebih kreatif, penuh tantangan gitu ya. Kemudian salah satu perusahaan yang diincar oleh Gen Z itu adalah perusahaan-perusahaan startup gitu. Dan, punya keunggulan multitasking nih. Jadi bisa gitu ya melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu gitu. Jadi contohnya kayak murid saya nih, yang, para Gen Z gitu ya, anak-anak yang, usia-usia SMP gitu, mereka bisa loh mengerjakan, slide presentasi disambi dengan main games gitu. Presentasinya beres gitu dan bagus hasilnya gitu. Tapi, tetap aja tadi ya punya kekurangan ya gitu. Mereka, mudah menyerah gitu, kemudian daya juangnya juga, kurang gitu. Kemudian, eee, tadi ya memiliki harapan yang nggak realistis atau senangnya tuh berangan-angan atau bermimpi gitu. Kemudian juga terjebak di dalam zona nyaman dan, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Seperti itu Mbak Zia dan Mas Abdul. Oke, baik Ibu. Faktor-faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi Gen Z ini sehingga menjadi generasi strawberry? Oke, jadi faktor yang menyebabkan sebutan gitu ya, sebutan, generasi stroberi ini, kemudian memiliki karakter di atas itu, sebetulnya karena mereka ini kan tumbuh di lingkungan yang lebih, secure ya, dan serba mudah, eee, Iya. itulah kenapa mereka terjebak di zona nyaman gitu ya, dengan berbagai macam, kemudahan gitu, lingkungan yang lebih secure gitu. Terus kemudian pola didik orang tua juga sangat berpengaruh nih Mbak Zia, Mas Abdul. Jadi orang tua itu cenderung overprotective, justru membuat mereka tidak terbiasa dikritik ya,
gitu. Kemudian menghindari hal-hal yang dianggap sulit dan nggak mau ambil resiko, seperti itu. Nah, Bu, sebaiknya pola asuh orang tua tuh seperti apa sih idealnya? Ya, seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya, Mas Abdul, Mbak Zia. Jadi Gen Z itu kan sebenarnya punya modal dasar yang luar biasa ya. Mereka lahir itu sudah dibekali dengan kelebihan dan keunikan sebetulnya gitu. Nah, di sini tuh orang tua yang harus mau merubah nih pola asuh mereka gitu. Karena kan beda zaman pasti beda cara mengasuh ya gitu. Dan pola asuh yang harus diterapkan orang tua sekarang itu kan harus menjadi lebih demokratis gitu, memberikan banyak ruang gitu ya kepada anak-anak Gen Z ini untuk mengeksplor minat mereka gitu. Eee, Kenapa mereka cenderung menghindari hal-hal yang sulit gitu, karena banyak orang tua tuh polanya full service gitu ya. Jadi selama mengasuh mereka itu apa-apa dilayani, kemudian cenderung nggak berani untuk jadi orang tua yang tega gitu, terutama berkaitan sama life skill dasar gitu ya. Padahal si anak itu harus diberi kesempatan untuk mencoba berbagai macam kesulitan gitu ya, agar mereka tangguh nih di masa depan gitu. Jadi ketika anak tidak dilatih, dilatih daya juangnya gitu ya, ya mereka akhirnya mudah menyerah seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah si orang tua ini tidak membangun trust kepada anak gitu ya. Jadi merasa gitu si anak ini nggak mampu gitu, padahal si anak sebenarnya sudah mampu nih gitu. Kemudian sering kali orang tua itu mendirect anak-anaknya gitu ya, apapun itu diatur gitu, sementara si anak tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan sendiri, seperti itu. Oke, Bu. Nah, ada anggapan juga nih, Bu, yang muncul kalau Gen Z ini cenderung baperan ya orangnya. Menurut Ibu, bagaimana ya? Oke, baik, Mbak Zia sama Mas Abdul kan Gen Z juga ya, kira-kira begitu begitu I nggak sih? Itu benar banget, Bu, Bu. Itu bener baperan bener. sih. Oh gitu ya. Oke oke. Jadi di era digital saat ini nih Mbak Zia gitu kan, gadget itu kan sudah dijadikan orang tua sebagai partner dalam mengasuh anak-anak mereka ya, gitu ya. Bahkan dari bayi itu orang tua sudah ngasih gadget loh, gitu ya. Nah, padahal itu sebenarnya kan punya dampak negatif ya kepada perkembangan anak-anak nih. Itu sampai nanti menjelang usia mereka dewasa itu perilaku mereka itu dampak dari apa yang dilakukan di masa kecil mereka gitu, terutama di usia-usia balita gitu. Nah, sementara, anak dari kecil sudah dikasih dari usia dini sudah dikasih gadget, orang tua nggak pernah bangun bonding nih, bahkan attachment dengan anak gitu. Jadi, bagaimana mau cerdas secara emosional gitu ya, jika bonding dengan orang tua tidak terjalin gitu. Kemudian kantong cinta anak-anak juga nggak dipenuhi gitu. Anak-anak tidak diajarkan bagaimana mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang tepat. Kemudian anak-anak juga cenderung tidak diberi ruang untuk berinteraksi secara sosial gitu ya, sehingga berpengaruh pada kecerdasan dan kematangan emosi mereka gitu. Minimnya sosialisasi dan minimnya anak-anak mengenal banyak karakter, orang lain, itu memang menjadikan anak-anak cenderung baperan gitu. Apalagi kemarin waktu kita pandemi ya, kita banyak dirumahkan, membatasi sosialisasi gitu ya. Jadi, hal-hal itu juga menjadi trigger juga, seperti itu. Oh, oke oke. Berarti Bu, sebenarnya sebutan generasi strawberry ini hadir karena pengasuhan orang tua juga gitu ya? Betul banget Mas Abdul. Jadi, orang tua yang punya anak-anak Gen Z ini kan, punya peran penting sebetulnya ya gitu ketika proses pengasuhan mereka itu, pada track-nya gitu. Generasi ini bisa kita bawa ke depannya itu menjadi generasi-generasi yang cemerlang sebetulnya gitu. Oke, jadi, bisa disimpulkan peran pengasuhan orang tua itu sangat besar ya, Bu, pada pembentukan karakter Gen Z ini? Iya betul banget Mbak Zia. Oke. Tadi seperti Bu Yuli sampaikan, Gen Z ini lahir dengan potensi yang luar biasa ya, tapi banyak, Gen Z yang belum nemu nih Bu, sebenarnya potensi dan kekuatannya itu seperti apa. Bahkan untuk milih jurusan kuliah saja tuh, mereka tuh masih kayak pada bingung-bingung gitu, Bu. Nah, betul tuh Bu, eee, masih banyak
yang salah jurusan, ambil kuliah juga. Ya, oke, Mas Abdul, Mbak Zia. Mas Abdul domisili di mana? Domisili aku di Cikarang, Bu. Oke, kalau Mbak Zia? Sama Bu di Cikarang juga. Oke, di Cikarang juga. Sama ya sekolahnya polanya seperti itu nggak dari SD sampai SMA? Sama Iya. sih semuanya. Sama ya, oke. Ya. Jadi di Indonesia itu ya hampir banyak sekolah itu menuntut anak-anak untuk unggul secara akademis saja gitu dan menyeragamkan capaian anak-anak bahkan dari Sabang sampai Merauke itu ya gitu. Agar seragam nih sama capaiannya gitu. Nah, sementara di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu adalah satu, untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak ya peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik gitu ya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, seperti itu. Tadi digarisbawahi ya, berkembangnya, potensi gitu. Kemudian, karakter yang kuat gitu ya, karena harus berakhlak mulia, seperti itu. Tapi masalahnya adalah, undang-undang ini tidak diterjemahkan gitu ya, atau kurang tepat diterjemahkan oleh sekolah-sekolah, bahkan rumah gitu ya, sebagai sekolah pertama dan orang tua sebagai guru pertama gitu. Padahal sudah jelas gitu, tidak cuma kemampuan akademik yang dikembangkan, tapi juga kemampuan lain. Sehingga bakat, minat, karakter anak selama ini tidak diprioritaskan dalam sistem persekolahan kita, gitu. Nah, sehingga, anak-anak kurang punya aktivitas beragam nih, sedari dini gitu dan miskin pengalaman nyata kalau menurut saya gitu ya, karena dari SD sampai SMA kegiatannya hanya dicekokin oleh materi saja gitu. Dicekokin materi, kemudian ulangan, ujian, begitu seterusnya polanya gitu ya. Jadi hanya aktivitas akademis saja yang diberikan gitu. Sehingga si anak nggak kenal dengan, aktivitas-aktivitas lain, seperti itu. Oke, baik. Kalau seperti itu, dampaknya apa saja ya, Bu, kalau misalkan kita itu, kenal aktivitas akademik saja? Oke. Eee, kita ini jadinya kita nggak mengenal berbagai macam aktivitas, Mbak, gitu ya. Padahal kan setiap Mmm. orang itu kan, sudah dikasih potensi, yang bermacam-macam ya. Satu anak dengan anak yang lain kan berbeda ya, bahkan satu Iya. saudara pun punya potensi yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika si anak itu nggak mengenal berbagai macam aktivitas, kemudian, potensi bawaannya tadi gitu ya, itu nggak terstimulus dengan baik gitu, apalagi pola asuh orang tuanya itu yang mengatur semua hal yang ada pada anak dan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas sesuai dengan keinginan atau kesukaan anak, maka dampaknya adalah anak bingung ketika akan memvalidasi apa sih kesukaannya, apa sih minatnya gitu. Sehingga pada saat kuliah harusnya sudah tahu mau ambil jurusan apa, malah bingung gitu atau asal maksud saja deh. Kadang-kadang kan gini ya, asal nggak apa-apa deh masuk aja jurusan apapun yang penting perguruan tinggi negeri, betul gitu ya? Iya. Ya gitu. Atau, masuk karena, mama papahnya nih nyuruh masuk aja ke jurusan tersebut gitu. Jadi kalau, dulu obsesi ayah ibunya misalnya di kedokteran nggak masuk, memaksa anaknya untuk masuk kedokteran atau jurusan yang lain gitu kan. Jadi si anak ini nggak nemu nih sebenarnya minatnya kemana sih, seperti itu. Oke, Bu. Nah kan, setelah itu kan muncul kasus burnout gitu ya, Bu. Jadi saat beban di kampus itu makin besar, sementara mata kuliah yang kita ambil itu adalah bidang yang nggak kita suka gitu. Iya, betul. Jadi burnout selain burnout ya, Mas, ya, kan jadi mubazir waktu, mubazir dana, betul ya? Nah, burnout itu karena kita nggak enjoy dengan mata kuliah yang kita ambil, seperti itu. Jadi, idealnya itu seperti apa ya, Bu, biar kita para Gen Z ini atau anak-anak Gen Z ini bisa ketemu bakatnya dan nggak salah jurusan? Ya, jadi kuncinya itu, 3B nih, Mbak Ziah. Kalau, ini saya pakai gitu ya untuk anak saya, untuk murid-murid saya gitu. Jadi kuncinya itu,
pertama itu banyak beraktivitas, kemudian melakukan aktivitas itu berulang-ulang, kemudian bertemu banyak orang gitu. Nah, ini yang orang tua harus lakukan nih dari anak usia dini gitu. Mengenalkan banyak aktivitas, kemudian orang tua juga harus mengobservasi potensi si anak gitu sehingga paling enggak dari usia SD itu si anak sudah punya portofolio bakat seperti itu. Wah, kali ya Bu. Nah, jadi isi portofolio bakat itu apa Bu? Jadi portofolio itu kan kumpulan catatan gitu ya, catatan atau artefak gitu ya. Jadi, portofolio bakat ini berisi catatan hasil pengamatan orang tua gitu ya, terkait dengan aktivitas si anak gitu. Kemudian, idealnya portofolio ini, atau catatan ini, dilakukan dari anak usia dini sampai si anaknya SMA gitu. Nantinya si anak akan punya catatan aktivitas gitu ya. Apa saja sih aktivitas yang mereka sukai, kemudian personality yang muncul, itu apa gitu. Sehingga nanti bisa ditarik benang merahnya tuh. Ketika memilih jurusan di perguruan tinggi, si anak sudah tahu tuh minatnya kemana dan pada akhirnya, dia akan enjoy dengan pilihannya. Jadi misalkan gini, si anak, dari kecil itu memang visual spasialnya tuh bagus, gitu ya, visual spasialnya bagus, dia suka main Lego misalkan gitu ya, terus kemudian suka rancang bangun dari Lego, dilakukan terus-menerus gitu ya. Kemudian, karena, dari Lego biasanya dia beralih ke, pakai permainan gitu ya, pakai Minecraft atau pakai Roblox gitu. Kemudian, dengan berjalannya waktu sampai SMA, kok ternyata, masih menetap ya minat itu ya gitu. Setelah dites, si anak ternyata minatnya memang ke, hal-hal yang berkaitan sama, arsitektur, sama konstruksi, contohnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, berarti kuncinya menemukan aktivitas dan jurusan yang gue banget itu ya, Bu, ya, melalui 3B itu ya, Bu, yang banyak beraktivitas, berulang-ulang, dan bertemu banyak orang itu ya, Bu? Betul Mbak Zia, betul. Karena dengan beraktivitas itu, dengan banyak aktivitas, banyak pengalaman gitu ya, maka dari awal masuk kuliah, si anak sudah tahu nih pilihan karirnya itu mau kemana gitu. Apakah, mau ambil jalur akademisi sehingga kuliah di S1 gitu ya, atau, mau jalur profesional berarti kuliahnya di vokasi atau sarjana terapan gitu ya, atau jadi entrepreneur nih dengan belajar ke maestro bisnis secara langsung. Wah, bernas sekali diskusi kita hari ini ya. Ternyata butuh proses panjang menyiapkan Gen Z ini untuk menjadi generasi tangguh dan paham potensi dirinya sendiri. Betul banget tuh, Kak Abdul. Iya, Baik, terima itu kasih ya Mas Abdul, Mbak Zia. Terima kasih juga ya, Bu. terima kasih semuanya juga. Baik, itu saja bincang-bincang kita di Kata Bijak Podcast. Sampai ketemu di topik yang menarik lainnya. See you. Yeay, akhirnya. Oke, oke. Oke, berapa menit tuh? Sebentar. Udah tak stop ya? Ya, Bu. Oke, Bu.